Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Busida di Nursida Sutantri Channel. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan seri Google Classroom yaitu part 7 mengenai cara membuat soal atau kuis di Google Form. Oke, pertama-tama seperti biasa kita buka dulu Google Chrome kita, kemudian masuk ke Classroom. Selanjutnya kita klik salah satu kelas, misalnya kelas 12 MIPA 6. Nah, kemudian klik classwork, kemudian klik create. Nah, seperti biasa di sini ada assignment, quiz assignment, question, material, use, post, and topic. Nah, kalau kita ingin membuat quiz, berarti kita mengklik yang quiz assignment. Kita klik, kemudian judulnya apa misalnya. Nah, misalnya judulnya seperti ini. Kemudian instructionnya, misalnya instructionnya seperti ini. Lalu kita akan berikan kuis ini untuk kelas berapa aja selain 12 IPA 6, misalnya untuk kelas lain juga sama. Kita klik, jangan lupa centangnya ya. Lalu di sini bisa add, bisa juga kita create dari blank quiz ini. Nah, blank quiz ini adalah Google Form, jadi ini akan terhubung langsung ke Google Form. Nah, kita klik dulu. Kemudian ini terbuka si Google Form-nya. Nah, di sini judulnya blank quiz kita ganti aja dengan judul yang tadi sudah dibuat. Misalnya judulnya kuis penerapan sifat koligatif larutan. Nah, description-nya apa bisa diisi. Nah, kemudian tidak mungkin anak langsung menjawab pertanyaan. Saya biasanya memberikan dulu identitas. Jadi mereka mengisi dulu misalnya nama lengkap. Nah, nama lengkap ini biasanya ditulisnya berupa short answer. Nah, ini diwajibkan aja. Kalau ingin menambah, di sini kita klik tambah question, misalnya kelas. Nah, kelas. Nah, kelas sih bisa berupa multiple choice. Misalnya kelasnya itu ada 12 MIPA 5, kalau ingin nambah tinggal di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita wajibkan required. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaannya. Misalnya pertanyaan nomor 1 apa, seperti itu ya. Nah, misalnya apa ya? Nah, misalnya seperti ini. Kalau seperti ini bisa berupa multiple choice atau esai juga bisa, atau berupa paragraf juga bisa. Nah, di sini saya memberikannya untuk pilihan berganda dulu. Nah, misalnya pertanyaan dan optionnya ini sudah jadi. Nah, di sini ada answer key, jadi kita klik. Nah, poin untuk soal ini itu berapa? Misalnya poinnya 5 aja ya. Nah, kemudian jawaban yang paling benarnya itu yang mana? Jadi ini sebagai kunci jawabannya. Nah, misalnya yang ini. Nah, jangan lupa klik done. Nah, kalau seperti ini itu sudah menjadi soal nomor 1 seperti itu. Nah, kalau kita ingin mewajibkan soal ini untuk dijawab, itu diklik required-nya seperti itu. Kalau tidak, ini nggak usah diklik. Nah, kemudian jika ingin menambah soal, itu tinggal klik tanda tambah di sebelah kanan ini. Nah, misalnya ingin menambah pertanyaan, misalnya pertanyaannya esai. Tinggal diklik aja, bisa short answer atau paragraf. Nah, misalnya ini paragraf, kemudian answer key-nya apa? Misalnya poinnya itu 15 misalnya. Nah, di sini ada answer feedback. Kemudian ini tinggal diketik aja, misalnya ada apa saja? Ya misalnya pertanyaannya seperti ini dan lain-lain aja ya. Ya, kita save, lalu kita klik done seperti itu. Nah, ini kalau mau diwajibkan juga tinggal diklik required-nya seperti itu. Nah, kalau ingin menambah pertanyaan lagi tinggal klik tanda tambah seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanan atas, di sini ada customer stamp, jadi bisa kita klik.
Misalnya temanya ingin diganti, pengen jadi warna oranye itu bisa. Terus ini background colornya juga bisa diganti. Tulisannya juga bisa diganti. Misalnya pengen jadi ini ya. Bisa. Kemudian di sini ada preview untuk melihat form kita itu udah sesuai atau belum, seperti itu ya. Nah, jadi ini nanti yang akan tampil atau muncul di anak-anak kita seperti itu. Lalu di sini ada setting, bisa diklik. Nah, apakah akan mengkoleksi email address atau tidak? Ini bisa diklik. Kalau misalnya anak kita diharuskan untuk mengisi email. Kemudian respon receive. Jadi kalau anak kita sudah mengisi Google Form ini, terus ada feedback ke mereka, itu kita bisa klik seperti itu ya. Bisa kalau si respondennya minta, anak kita minta, atau selalu seperti itu. Nah, kalau saya sih klik selalu. Kemudian di sini require stay in. Jadi untuk kita batasi nih. Jadi mereka itu hanya bisa mengisi 1 kali saja seperti itu ya. Nah, karena saya menggunakan email sekolah saya, jadi ini ada pertanyaan apakah penggunanya itu khusus SMA 4 atau tidak. Nah, sama saya tidak diwajibkan karena biasanya anak-anak itu masih menggunakan email yang Gmail seperti itu. Jadi sama saya tidak dicentang. Nah, limitnya 1 respon. Kemudian responden can, jadi anak-anak bisa edit setelah submit. Jadi setelah submit dia bisa mengedit lagi atau melihat seperti resumenya gitu ya. Nah, kalau saya sih nggak pernah mencentang karena kalau diedit nanti bisa diganti jawabannya seperti itu. Jadi sama saya ini dua-duanya nggak dicentang. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita lihat di yang quiz. Nah, di sini karena kita di sini Google Form untuk quiz, jadi ini harus diaktifkan sebagai quiz seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada responden can see pertanyaan yang salah, pertanyaan yang benar, dan poinnya. Kalau misalnya tidak ingin ditampilkan, itu jangan dicentang seperti itu. Kalau ingin ditampilkan, itu tinggal dicentang aja seperti itu. Kalau saya biasanya tidak ditampilkan seperti itu ya. Nah, kalau udah selesai, itu kita save. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke classwork. Nah, kita lihat ya sekarang. Nah, kalau sudah selesai, kita balik lagi saja ke classwork karena ini auto save ya di file Google Form kita seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini sudah ada si Google Form-nya. Kemudian kita bisa klik grade importing. Jadi nanti nilainya itu ke import dari Google Form ke Google Classroom ini gitu. Jadi auto nilainya muncul seperti itu. Lalu kita lihat yang sebelah kanan. Jadi untuk kelas mana aja ini sudah saya centang untuk 3-3-nya. Kemudian poinnya itu akan bagaimana ya? Apakah undergraduate atau 100, dan di sini seperti biasa do itu ada deadline. Jadi deadline-nya itu bisa dikerjakan sampai kapan. Misalnya saya setting sampai tanggal 14 ya. Time-nya itu sampai jam 12 malam. Kemudian topiknya masih topik sama yang seperti kemarin. Kita klik seperti itu. Nah, kalau ingin menambahkan rubrik juga boleh ya. Nah, kalau sudah selesai, itu kita tinggal assign saja, kita tugaskan. Klik. Student will see the assignment in their stream immediately. Jadi mereka bisa melihat penugasan ini di Google Classroom assign. Nah, kalau sudah selesai, nah kita lihat ini. Jadi ini adalah penugasan untuk mereka. Kita lihat di kelas yang lain apakah ada atau tidak ya. Nah, di kelas lain juga sudah ada ya, kita lihat classwork. Nah, ini di kelas yang IPA 5, kita lihat di IPA 7 sekarang. Di IPA 7 juga sudah muncul seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja cara membuat kuis di Google Form terkoneksi ke Google Classroom seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak video tutorial tentang Google Classroom ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya Bu Sida, pamit undur diri. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe sekarang juga ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.